107,9 FM Magenta Radio, Express Your Mind. Selamat pagi teman-teman, apa kabar semua? Sehat selalu ya. Nah, kali ini kelompok 7 bakalan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya loh. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri kami masing-masing dulu ya. Yang pertama nih, ada Ahmad Ilhan. Yang kedua ada Ruhiyah Imani. Ketiga Rita Haryani. Keempat ada Eka Ratna, dan kelima ada Dwi Panca. Kami bakalan mendiskusikan tentang program literasi di sekolah dasar. Check this out. Masuk pada materi pertama, program pembelajaran literasi di sekolah dasar. Setelah menelaah dari beberapa pendapat para ahli, kami sekelompok menyimpulkan bahwa program pembelajaran literasi sekolah ialah upaya untuk menjadikan sekolah yang literat yang didukung melalui peranan penting guru dalam manajer di kelas, sehingga organisasi pembelajaran yang literat dapat terwujud sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015. Dalam penerapannya, sekolah mempunyai peranan yang paling penting di sini, yaitu sebagai wadah fasilitas pembelajaran. Namun, sekolah tidak dapat sepenuhnya menjalankan program ini dengan sendirinya. Harus perlu bantuan dari elemen-elemen lain seperti guru, orang tua, dan masyarakat. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan program pembelajaran literasi di sekolah. Yang pertama, berikan keteladanan kepada para siswa, supaya siswa menjadi tergugah saat melihat para gurunya membaca. Tak hanya guru saja, hal ini juga perlu dilakukan oleh semua warga sekolah, termasuk kepala sekolah, bahkan kalau perlu hingga penjaga sekolah sekaligus. Hal ini dilakukan untuk menarik minat siswa terhadap kegiatan membaca. Dengan melihat guru-guru dan warga sekolah yang ada di sekolah tersebut melakukan kegiatan tersebut, siswa akan merasa tertarik untuk melakukan kegiatan literasi atau membaca. Terus yang kedua, berikan akses yang mudah supaya siswa tertarik mendatangi perpustakaan. Yang dimaksud di atas dengan cara menempatkan perpustakaan di tengah-tengah lingkungan sekolah atau di tempat yang mudah untuk dilihat siswa, agar siswa merasa tertarik untuk datang ke perpustakaan tersebut. Untuk yang ketiga, bila tidak tersedia perpustakaan, setidaknya sediakan pojok baca di setiap kelas. Bila keadaan sekolah tidak memungkinkan adanya perpustakaan, guru-guru dan kepala sekolah bisa melaksanakan program pojok baca di setiap kelas dengan menyediakan beberapa buku yang menunjang kegiatan literasi. Program-program pembelajaran literasi di SD. Program ini dapat terintegrasi dengan pembelajaran di sekolah. Yang pertama itu program 6M. 6M itu meliputi mengamati, mencipta, menginformasikan, mengapresiasi, membukukan, dan memamerkan. Program ini merupakan alternatif yang dapat diterapkan guru dalam membudidayakan literasi di sekolah, terutama di sekolah dasar. Program ini juga merupakan program yang pada dasarnya diperuntukkan untuk mengaktifkan siswa dalam pengembangan keterampilan yang dimilikinya. Seperti yang sudah dicermati pada program ini yang sesuai dengan pendapat Magnussen dalam Deported yang menyatakan siswa mendapatkan hasil belajar 10% jika hanya dengan membaca, mendapatkan hasil belajar 20% jika hanya mendengarkan, mendapatkan hasil belajar 30% jika hanya melihat, mendapatkan hasil belajar 50% dari melihat dan mendengar, mendapatkan hasil belajar 70% dari melakukan, dan mendapatkan 90% dari yang dikatakan dan dilakukan. Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat dipahami siswa itu tidak hanya diajak untuk membaca, tapi juga untuk melakukannya agar mendapatkan hasil belajar yang sesuai dengan tujuan pembelajaran terkait kegiatan literasi di SD. Yang selanjutnya masih tentang program 6M. Program 6M
dalam pelaksanaannya memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut ya. Yang pertama, membebaskan siswa untuk mencari tahu melalui kegiatan observasi. Yang kedua, siswa belajar dari berbagai lingkungan sekolah maupun yang di luar sekolah. Yang ketiga, siswa belajar dari sumber belajar yang beragam. Yang keempat, pembelajaran berbasis tanggung jawab dan kemandirian. Yang kelima, materi program terintegrasi dengan materi pembelajaran. Pembelajaran berbasis keterampilan aplikatif. Terus yang keenam, melatih hard skill dan soft skill siswa. Yang ketujuh, pemanfaatan pengalaman siswa. Dan yang terakhir, menghargai perbedaan pemikiran siswa dan suasana belajar menyenangkan dan menantang. Di antara beberapa prinsip yang disebutkan di atas, pada tujuannya program ini dilakukan untuk mengaktifkan siswa dalam pengembangan keterampilan yang dimilikinya. Jadi dengan program ini keterampilan-keterampilan yang sudah dimiliki siswa lebih bisa untuk dikembangkan, seperti melatih hard skill dan soft skill yang dimiliki oleh siswa, kemudian juga pengalaman siswa dan sebagainya. Nah, berikut merupakan langkah-langkah dari program 6M, yaitu ada mengamati, mencipta, menginformasikan, mengapresiasi, membukukan, dan memamerkan. Yang pertama yaitu mengamati. Mengamati berarti proses pencarian dan pembentukan informasi mengenai keberadaan objek di lingkungan sekitar berdasarkan pengamatan panca indera. Kegiatan ini dapat dilakukan di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Dengan mengamati, siswa dilatih untuk belajar secara nyata, secara sadar terhadap peristiwa di sekitarnya. Proses ini membutuhkan kepekaan siswa dalam pembentukan pengalaman pribadi yang pada akhirnya akan dituangkan dalam sebuah karya. Yang kedua itu ada mencipta. Setelah mendapatkan dan mengolah informasi hasil dari kegiatan observasi, maka siswa menuangkan pengetahuannya dengan bentuk karya. Karya ini sesuai dengan informasi yang siswa dapatkan berdasarkan pengamatan atau berdasarkan observasi. Siswa dapat bebas mengekspresikan karyanya baik secara tulis, gambar, ataupun karya lainnya. Yang ketiga ada menginformasikan. Menginformasikan merupakan tahap yang penting. Tahap ini melatih siswa belajar, kemampuan berbicara, serta melatih berani tampil di hadapan siswa lainnya. Siswa dapat mempresentasikan karyanya di depan kelas. Yang keempat yaitu ada mengapresiasi. Siswa mengapresiasi karya siswa lainnya. Tahap ini memberikan kesempatan siswa untuk melatih bagaimana cara menanggapi sebuah karya dengan santun. Di sini bimbingan guru sangat diperlukan agar tercipta suasana yang harmonis dan kondusif. Yang kelima yaitu ada membukukan. Siswa membukukan setiap hasil karyanya di sebuah folder atau buku karya siswa. Buku hasil karya tersebut diletakkan di dalam kelas yang diharapkan siswa lain dapat membuka dan mempelajari hasil karyanya. Namun bila karya siswa tidak bisa dibukukan, guru bisa memajangnya di dinding. Dan yang terakhir ada memamerkan. Kegiatan ini merupakan tahap terakhir dari program 6M. Dalam tahap ini, sekolah mengadakan pameran yang bertujuan untuk memperlihatkan hasil karya siswa kepada orang tua. Orang tua dapat berpartisipasi dalam mengapresiasi karya anaknya. Diharapkan orang tua mengetahui potensi yang dimiliki dari anaknya. Yang selanjutnya, program-program pembelajaran literasi di SD. Yang pertama, membaca buku non-pelajaran sebelum proses belajar dimulai. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menumbuhkan minat baca peserta didik serta meningkatkan keterampilan membaca agar pengetahuan dapat dikuasai secara lebih baik. Buku non-pelajaran ini berupa buku cerita, novel, ataupun buku jenis yang lain yang lebih mengajarkan nilai budi pekerti, kearifan lokal, nasionalisme, dan lain-lain yang lebih disesuaikan pada tahap perkembangan siswa. Yang kedua, posterisasi sekolah. Membuat poster-poster yang berisi ajakan, motivasi, maupun kata mutiara yang ditempel atau digantung di kelas atau di sekolah. Yang ketiga yaitu membuat sudut baca di beberapa tempat di sekolah.
Sudut baca merupakan suatu tempat khusus di bagian kelas atau sekolah di mana tersedia kumpulan buku bacaan dan tempat duduk yang nyaman untuk membaca. Tempatnya bisa di depan kelas, pojok kelas, samping kantin, depan ruang guru, samping musola. Biasanya, tiap-tiap kelas memiliki pojok baca sendiri-sendiri. Sedangkan di lingkungan sekolah dipilih pada tempat yang nyaman untuk kegiatan membaca. Yang keempat, membuat pohon literasi di setiap kelas. Pohon literasi bisa dibuat oleh siswa secara mandiri. Nantinya, daun-daun yang ada pada pohon literasi bisa ditulis dengan nama-nama siswa sekelas atau cita-cita siswa atau karakter mulia yang harus dilakukan. Atau juga bisa dalam pohon tersebut apabila anak selesai membaca buku, maka anak akan diberi tanda bintang pada pohon tersebut. Semakin banyak bintang di pohon literasi, maka menandakan anak tersebut rajin dalam membaca buku. Hal ini dapat membuat semangat siswa untuk membaca. Yang kelima, penerapan sari sabu atau 1 hari 1 buku. Program ini bertujuan untuk mengembangkan minat baca peserta didik. Kegiatan ini dilaksanakan untuk kelas awal, menggunakan buku berjenjang dari materi yang akan diajarkan atau sesuatu yang menarik berdasarkan fenomena yang ada. Kegiatan ini dilakukan di teras kelas yang sudah dibersihkan sebelum kegiatan dimulai. Yang keenam, lomba literasi. Dalam lomba ini, kreativitas peserta didik di bidang sastra ditingkatkan. Di samping itu, juga meningkatkan kesadaran pentingnya menulis sebagai sarana mengungkapkan pikiran dan perasaan secara estetis. Dalam kegiatan ini, bidang yang dilombakan meliputi lomba menulis cerita pendek, baca puisi, cipta pantun, cipta syair, dan lomba mendongeng. Diharapkan lomba ini menjadi sarana peserta didik menumbuhkan budaya literasi sejak dini, serta menyalurkan bakat dan kemampuan mereka di bidang sastra. Kegiatan semacam ini juga mampu meningkatkan kecintaan terhadap bahasa dan sastra Indonesia sebagai sarana membangun karakter, jati diri, kebanggaan nasional, serta memotivasi peserta didik meningkatkan budaya membaca dan menulis sejak dini. Yang ketujuh, ada perpustakaan keliling. Program perpustakaan keliling ini diharapkan mampu menambah literasi siswa. Mobil perpustakaan keliling ini akan menyambangi sekolah-sekolah secara berkala. Program perpustakaan keliling ini sangat menguntungkan bagi sekolah yang berada di pelosok. Berikut ini adalah program literasi belajar yang dilakukan oleh salah satu SD di Kabupaten Bangka. Mari kita simak bersama-sama ya teman-teman, apa saja program literasi belajar yang diterapkan di SD ini. Yang pertama, ada program wajib kunjungan perpustakaan per kelas sesuai jadwal. Jadi, setiap kelas ditentukan hari kunjungan ke perpustakaan dan di sana siswa bisa membaca dan meminjam buku yang diinginkan. Kegiatan ini dirasa efektif. Kemudian program kedua ada 10 menit membaca buku sebelum pelajaran dimulai. Jadi di sini siswa ketika masuk kelas diminta untuk membaca buku apapun itu selama 10 menit dan kemudian hasil dari bacaan dirangkum dan disampaikan ke depan kelas. Kemudian ada program yang ketiga yaitu aktivasi mading. Di sini anak dapat memamerkan karya-karya yang mereka buat dalam bentuk informasi atau karya sastra
yang nantinya ditempel di depan-depan kelas. Setiap 2 minggu sekali informasi dari mading ini akan diganti. Ini merupakan program yang cukup efektif bagi anak. Yang terakhir, ada program pemberian reward kepada siswa yang aktif berkunjung ke perpustakaan. Pemberian reward di sini dimaksudkan untuk memberikan sebuah apresiasi kepada siswa yang sudah aktif dan diyakini dapat memotivasi siswa yang lain untuk lebih aktif dalam berkunjung ke perpustakaan, sehingga teman-teman siswa yang lain dapat termotivasi untuk berkunjung ke perpustakaan. Ya, akhirnya sampai nih di penghujung acara. Ya, terima kasih untuk orang-orang yang telah memperhatiin presentasi dari kami ya. Dan yang belum memperhatiin, boleh banget dong besok-besok kita belajar lagi untuk menghargai orang lain. Nah, untuk yang mau tanya, boleh banget nih tanya sama kelompok kami tentang sekedar materi program literasi di sekolah dasar. Boleh banget, kami akan mencoba menjawab dengan baik. Ya, terima kasih. Sampai jumpa teman-teman.